Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga kita selalu stay safe ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan critical appraisal. Nah, critical appraisal ini merupakan bagian dari petunjuk salah satu tugas yang ada di mata kuliah gizi olahraga, yaitu pada review artikel. Jadi teman-teman akan melakukan sebuah review artikel di mana review ini berdasarkan dengan cara-cara critical appraisal yang ada. Saya akan mulai. Ya, jadi dari sini kita akan memahami prinsip-prinsip critical appraisal dan juga bagaimana perannya dalam membuktikan sebuah sebuah keadaan atau sebuah dalam mencari sebuah bukti-bukti ilmiah. Kemudian mampu menilai penelitian atau menilai bagaimana penelitian tersebut sah atau tidak, dapat menilai relevansi penelitian untuk karya-karya kita, dan tentu saja untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dalam rangka membantu secara kritis menilai penelitian. Jadi ini tujuan dari mengapa kita melakukan sebuah review artikel. Nah, sebelum masuk ke situ saya ingin menjelaskan. Tadi saya sebutkan bahwa ada namanya evidence based practice, di mana bukti berdasarkan kenyataan. Di mana kita mendapatkan bukti berdasarkan kenyataan tersebut tentu saja dari hasil-hasil kajian ilmiah yang ada. Jadi apa itu evidence based practice? Biasanya kita sebut integrasi dari keahlian klinis individu dengan bukti klinis terbaik yang tersedia secara eksternal dari penelitian sistematis dan nilai-nilai pasien dan harapan. Jadi di sini ada beberapa poin-poin penting, dan pada prinsipnya untuk menemukan bukti klinis ini ya biasanya kita temukan dari artikel-artikel yang publish. Dalam rangka melakukan evidence based practice itu biasanya ada beberapa langkah. Yang pertama, decision atau question arising from a patient care. Kemudian formulate a focus question, search the best evidence, and appraise the evidence, and apply the evidence. Jadi untuk mencari evidence ini ya tentu saja kita berdasarkan artikel-artikel ilmiah yang sudah publish, dan untuk menentukan artikel ilmiah tersebut layak atau tidak kita melakukan appraisal. Jadi itulah gunanya dari appraisal ini, critical appraisal ini, untuk mereview artikel-artikel tersebut apakah artikel tersebut layak atau tidak. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan bagaimana pembelajaran evidence based practice itu untuk kesehatan masyarakat atau gizi. Tentu saja mengadopsi konsep evidence based practice dalam penelitian adalah sesuatu yang sangat baik di bidang gizi melalui studi literatur dan metode critical appraisal. Jadi di sini sekali lagi tools untuk pembelajaran evidence based practice itu adalah dengan critical appraisal. Kenapa kita perlu mengetahui evidence based practice? Kenapa seorang gizi ya perlu mengetahui evidence based practice? Ya karena tentu saja apa yang kita ucapkan, sesuatu yang kita ucapkan atau sesuatu yang berdasar dari seorang ahli gizi itu perlu pembuktian secara ilmiah. Nah, pembuktian secara ilmiah ini yaitu dilakukan dengan evidence based practice. Nah, evidence based practice ini dari mana? Ya dengan melakukan studi-studi literatur, kajian artikel. Ya tentu saja untuk memilih artikel yang bagus, memilih artikel tersebut kita menggunakan critical appraisal. Oke, langsung saja. Ya, apa itu critical appraisal? Critical appraisal adalah proses systematically bagaimana kita mengexamining sebuah research ya, dan juga untuk mengassess valid result, bagaimana validitinya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana keterkaitan sebelum menggunakan hal tersebut menjadi sebuah hasil yang diputuskan. Ini menurut Hill dan Spitalhouse. Dan ya tentu saja dalam melakukan critical appraisal diperlukan membaca, diperlukan pemahaman, diperlukan penafsiran, kemudian mengidentifikasi keterbatasan, dan juga bagaimana memutuskan untuk apa hasil artikel tersebut atau hasil dari karya ilmiah tersebut.
Nah, dalam critical appraisal, apa permasalahan yang sering muncul ya? Biasanya permasalahan kita itu ada pada membaca. Ya, apa itu? Ya, terlalu banyak literatur yang ada. Jadi kita kesulitan menentukan ya, terlalu lama dalam membaca tersebut. Kemudian mungkin kita dihadapkan pada time ya, waktu yang sangat terbatas, dan tentu saja dalam membaca kita memiliki banyak alasan ya, ingin update, menjawab pertanyaan yang spesifik dan kepentingan penelitian. Dan tentu saja pada review artikel ini teman-teman ya harus membaca gitu kan, membaca ya, syukurnya dalam artikel yang akan kita review satu kelompok itu di mana ada beberapa orang hanya dihadapkan pada satu artikel, tidak pada beberapa artikel. Namun ya tetap harus membaca, dan dalam membaca ini untuk membantu teman-teman mereviewnya ya kita akan menggunakan critical appraisal. Nah, sebelum masuk ke critical appraisal, yang ini akan menjadi salah satu dasar ya. Pertama, apa alasan Anda membaca? Ya tentu saja di sini kita membaca karena ya selain karena ingin mengetahui isinya dan ingin mendalami lebih jauh lagi kaitan yang akan topik yang akan kita bahas, dan juga ya ini bagian dari tugas teman-teman. Jadi tentu saja ya alasannya cukup banyak. Kemudian apa informasi yang Anda dibutuhkan? Di sini ya informasi yang dibutuhkan adalah hasil-hasil dari penelitian tersebut. Bagaimana kita membaca hasilnya, bagaimana kita bisa menafsirkan hasilnya, bagaimana kita mencari apa yang penting dari hasil tersebut. Ya tentu saja di sini karena topiknya berkaitan dengan gizi olahraga, dalam hal ini bagaimana karbohidrat ya, zat gizi makro yang ada. Nah, itu yang perlu kita cari, dan apa literatur yang terkait. Dan literatur yang terkait itu sudah saya lampirkan di e-learning, jadi teman-teman bisa cek, pembagiannya juga sudah ada 1, 2, 3, 4, silakan diacak, diatur sesuai dengan kelompoknya. Dan yang terakhir, apa penilaian Anda, bagaimana hasil review Anda, itulah yang akan Anda lakukan di sini. Jadi ya kita akan sekali lagi kita akan melakukan critical appraisal untuk menilai review yang telah ditentukan, yang telah Anda dapatkan. Kemudian ini tadi ya sudah mencari topik yang menarik, menjawab pertanyaan yang khusus, update informasi dan seterusnya. Ya kemudian ya apa informasi yang dalam critical appraisal juga kita akan dihadapkan dengan hal-hal seperti ini. Ya ini tentu saja semua sudah jelas ya, karena jurnal apa yang diinginkan sudah ada, kemudian seberapa banyak info yang dibutuhkan, bagaimana pengetahuan yang dibutuhkan, seberapa jauh penelitian yang dicari. Tapi pada prinsipnya critical appraisal itu kita membantu membuktikan memberikan sebuah pengetahuan dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Bukti-bukti tersebut ya dalam bentuk publikasi. Misal kita ingin menentukan bagaimana diet seorang atlet dalam hal konsumsi karbohidrat, bagaimana pengaturannya, tentu saja kita mengumpulkan semua informasi yang kita butuhkan, ya termasuk artikelnya, kemudian apa mekanisme yang kita butuhkan, metode, cara pemberian, dan seterusnya. Nah, sebenarnya bagaimana mencari literatur terkait, ya pertama kita cek indeksnya, kemudian abstraknya seperti apa, ataukah kita cari di perpustakaan, tapi ini kita lewati saja karena literaturnya sudah ada. Dan apa penilaian Anda bagaimana, itulah yang kita sebut critical appraisal. Jadi intinya di sini ada konsep yang sangat penting ya di sini untuk melakukan critical appraisal. Jadi kita tidak mesti mengambil semua yang ada di situ, tapi kita separating the wheat from the chaff. Kemudian ya tentu saja time is limited ya, so you should aim to quickly stop reading the draws. Jangan terlalu banyak membaca keseluruhan artikel, meskipun membaca itu penting, tapi kalau kita waktu terbatas ya kita harus menemukan sesuatu yang penting. Kemudian others contain useful information mixed with rubbish. Jadi informasi-informasi yang penting itu biasanya tidak kelihatan. Jadi kita harus melakukan pola-pola tertentu untuk menemukan informasinya. Kemudian
kita simple checklist enable to useful information to be identified. Jadi untuk menemukan useful information itu kita akan membuat simple checklist, dan simple checklist itu adalah nanti at the end itulah hasil dari critical appraisal teman-teman. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Komentari dalam critical appraisal, kalian akan menilai ya apa yang menarik ya. Yang pertama, untuk mencari apa yang menarik tentu saja based on the title, based on the abstract, karena di situ biasanya ada informasi keseluruhan dari artikel yang kita temukan. Kemudian mengapa hal itu dilakukan? Ya, hal ini biasanya latar belakang atau pendahuluannya, apa alasan dibalik penelitian tersebut, apa fakta-fakta yang terjadi, apa problemnya, itu biasanya dilakukan berdasarkan apa yang tertulis di pendahuluan atau latar belakang. Kemudian bagaimana hal itu dilakukan? Tentu saja dalam penelitian ini ada metode, dan apa yang ditemukan adalah bagaimana hasil dari penelitian tersebut, dan what is the impact. The impact biasanya ada di discussion, atau untuk lebih simpelnya kita bisa lihat di abstract. Dan what is the interesting things, ya biasanya the interesting things kita lihat dari problemnya dan juga apa yang tertulis di pembahasan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting dalam melakukan critical appraisal. Jadi nanti teman-teman dalam melakukan tugasnya itu teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian ya ini langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk melakukan critical appraisal. Apa metodenya, bagaimana hasilnya, dan juga membuat checklist. Jadi tugas yang pertama adalah di sini di poin 7, teman-teman menjawab hal ini. Kemudian tugas berikutnya, review berikutnya adalah melakukan langkah-langkah ini untuk membuat checklist. Jadi ada dua hal yang perlu terjadi nanti. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah checklist ya. Ini penjelasan dari masing-masing di abstrak, misalnya apa masalah yang Anda bahas di abstrak, bagaimana kita mereview abstrak ya, apa temuan utama penelitian, apakah Anda ingin tahu lebih banyak setelah membaca abstrak, kemudian apakah itu menjawab pertanyaan terkait, dan apakah ada alasan untuk melakukan temuan tanpa membaca seluruh artikel. Jadi abstrak sangat penting untuk mengetahui bagaimana kita apakah lanjut membaca atau tidak. Dan biasanya kalau kita sudah baca abstrak yang bagus biasanya ya berisi sebenarnya abstrak yang bagus itu ada dua ya. Abstrak yang sudah menjawab pertanyaan kita, abstrak yang masih membutuhkan pembacaan lebih lanjut. Kemudian di pendahuluan dan pembahasan tadi sudah saya sampaikan di sini latar belakangnya ya. Ini membantu kita mengidentifikasi konsep, tujuan, dan subjek, dan juga tema penelitian. Di metode itu ada banyak yang bisa dilakukannya, mulai dari metodologi, kemudian seberapa baik datanya, karena instrumen yang digunakan akan menentukan kualitas data, kemudian apakah penelitian cukup mengendalikan perbedaan antara kelompok yang dibandingkan, dan seterusnya. Ini apakah sampel cukup besar untuk menghasilkan hasil yang signifikan, dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian di metode juga kita bisa melihat instrumen ya. Tadi sudah saya katakan seberapa baik datanya, tentu saja instrumen yang baik juga atau langkah-langkah yang baik, apakah pengukuran secara akurat, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca juga. Kemudian di hasil ini sangat penting juga ya, apakah hasil yang dilaporkan dalam kesimpulan konsisten dengan apa yang dilaporkan pada tabel, kemudian interpretasinya bagaimana, dan juga jika menemukan sesuatu yang berbeda dari penelitian sebelumnya, apakah itu penting untuk mempertanyakan, atau bagaimana penelitian tersebut terhadap reliabilitas hasil temuan, apakah konsisten atau terjadi perbedaan. Di hasil kita bisa melihat bagaimana nilai P jika itu ada hubungan ya, nilai alfanya, kemudian bagaimana confidence interval yang diberikan, dan jika hasil negatif dan CI tidak diberikan, bagaimana the strong of the test ya, kekuatan tes yang diberikan. Nah, tentu saja tugasnya yang paling penting adalah membuat checklist. Jadi selain tadi yang pertama juga membuat checklist. Untuk checklist ini untuk jenis bacaan tertentu adalah cara cepat dan mudah untuk mempelajari critical appraisal. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama basic question, kemudian important assess, dan juga bagaimana detail assessment penilaian secara rinci atau appraisal secara rinci.
Checklist don't tell you about the quality of the usefulness. This is still a subjective question, and all the list do is enable a more structured and thoughtful response to the subjective question. Jadi checklist ini hanya berguna untuk membantu kita, ya, untuk membantu kita memberikan pandangan terhadap bagaimana jurnal tersebut, bagaimana artikel tersebut. Jadi semua list ini hanya memungkinkan kita untuk lebih terstruktur dan juga lebih mengikuti pola pikir yang ada sehingga kita lebih bisa menilai artikel tersebut secara subjektif. Ini checklistnya, ada beberapa pertanyaan dasar yaitu ada 13. Apakah tujuannya jelas? Nanti ya atau tidak. Justifikasi jumlah sampel ya atau tidak. Kemudian pengukuran valid dan reliable. Apa metode yang dijelaskan, apa selama penelitian terjadi hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan, data dasar cukup dijelaskan, do the numbers add up, artinya di sini bagaimana bagaimana total dari sampel tersebut semakin tinggi semakin bagus, dan apa yang dinilai signifikan, apa arti temuan utama, bagaimana hipotesis nul ditafsirkan, apa ada efek penting yang diabaikan, bagaimana perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan apa ada implikasi bagi Anda sendiri. Jadi ini harus dijawab. Ya, contohnya kasus saya ingin mencari tahu bagaimana peran label pada makanan. Saya menemukan sebuah artikel ya, food labeling and understanding. Di sini kita bisa melihat bagaimana judulnya ya, dan juga bagaimana metode yang digunakan. Nah, pada metode ini jelas karena dapat memberikan gambaran jenis penelitian, waktu, lokasi, dan sampel, dan cara pengumpulan data, cara analisis datanya. Untuk hasil menunjukkan konsisten dengan kesimpulan dan tujuan. Cara penulis menginterpretasi hasil cukup baik, bahkan penulis menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah yang dipahami. Hasil yang diperoleh adalah yang sejalan dengan penelitian sebelumnya, ada juga yang tidak sejalan. Nah, ini checklistnya, apa tujuan jelas, ya, tidak, description sampel, dan seterusnya. Tentu saja dalam melakukan ini kalian harus menuliskan buktinya ya, karena di sini saya cuma memberikan contoh. Jadi misalnya hasil menunjukkan konsisten dengan kesimpulan dan tujuan yang disampaikan, bagaimana konsisten itu. Kemudian tadi hasil yang diperoleh ada yang sejalan dengan ada yang tidak, ditunjukkan yang mana yang sejalan, yang mana yang tidak. Jadi intinya checklist pun demikian, nanti diberikan penjelasan ya, kenapa tujuan jelas, kenapa tidak ada justifikasi, dan seterusnya. Jadi dua hal yang dilakukan adalah yang pertama itu tadi, yang kembali lagi, yang pertama dilakukan adalah yang ini ya, yang pertama adalah menjawab ini, yang kedua adalah membuat checklist. Oke, jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sehat selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.